Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berjumpa dalam kesempatan ini. Perkenalkan, saya Nur Ana dari Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Jami Banjarmasin. Dalam video ini saya akan mempresentasikan artikel yang berjudul Kajian Komparatif Cara Penyampaian Wahyu dalam bentuk suara, mimpi, dan langsung kepada Nabi. Wahyu adalah salah satu peristiwa paling agung dalam sejarah kenabian. Melalui wahyu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan petunjuk, hukum, serta nilai-nilai kehidupan bagi seluruh manusia. Namun, tahukah kita bahwa cara Allah menyampaikan wahyu kepada para nabi tidak hanya satu bentuk saja? Dalam kajian ini, kita akan menelusuri 3 bentuk utama penyampaian wahyu, yaitu melalui suara, melalui mimpi, dan secara langsung tanpa perantara. Dengan pendekatan kajian kepustakaan dari Al-Quran, hadis, dan tafsir para ulama, kita akan melihat bagaimana setiap bentuk wahyu memiliki makna, keistimewaan, dan hikmah yang mendalam. Pendahuluan. Wahyu bukan sekedar pesan, tetapi merupakan bentuk komunikasi langsung antara Allah dengan hamba pilihannya. Tanpa wahyu, manusia tidak akan pernah tahu apa yang Allah kehendaki untuk kehidupan ini, baik dalam ibadah, akhlak, maupun hukum. Para nabi dan rasul adalah penerima wahyu yang telah dipilih oleh Allah karena kesucian hati dan keistiqomahan mereka. Setiap nabi memiliki pengalaman yang berbeda ketika menerima wahyu. Ada yang melalui suara, ada yang melalui mimpi, bahkan ada yang berbicara langsung dengan Allah. Dalam sejarah kenabian, penyampaian wahyu selalu membawa kesan mendalam. Bagi Nabi Muhammad SAW, turunnya wahyu pertama di Gua Hira adalah momen perubahan besar bagi umat manusia. Dari sanalah wahyu Islam mulai menyinari dunia. Landasan teori. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam Quran surah Asy-Syu'ara ayat 51 bahwa dan tidaklah mungkin bagi seorang manusia bahwa Allah berbicara kepadanya kecuali dengan perantaraan wahyu, atau dari balik tabir, atau dengan mengutus seorang utusan malaikat lalu diwahyukan kepadanya dengan izinnya apa yang dia kehendaki. Sesungguhnya dia maha tinggi lagi maha bijaksana. Berdasarkan ayat ini, para ulama menjelaskan bahwa ada 3 cara utama penyampaian wahyu, yaitu yang pertama melalui suara atau perantaraan malaikat yang membawa kalam Allah kepada Nabi, yang kedua melalui mimpi yang benar yang mengandung petunjuk ilahi, yang ketiga secara langsung tanpa perantara seperti yang dialami Nabi Musa alaihissalam. Imam Ibnu Katsir dan Al-Qurtubi menafsirkan bahwa setiap cara ini menunjukkan tingkat kedekatan dan kemuliaan seorang nabi di sisi Allah. Metode kajian. Kajian ini menggunakan metode studi kepustakaan dengan mengkaji ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis sahih, serta pendapat para mufassir klasik dan kontemporer. Analisis dilakukan secara komparatif, yaitu dengan membandingkan setiap bentuk penyampaian wahyu, baik dari sisi proses, makna spiritual, maupun pengaruhnya terhadap penerima wahyu. Pembahasan. Bagian 1. Wahyu melalui suara. Bentuk penyampaian wahyu yang pertama adalah melalui suara. Nabi Muhammad SAW pernah menjelaskan bahwa ketika wahyu turun kepadanya, terkadang beliau mendengarnya seperti bunyi lonceng yang berdentang keras, dan inilah bentuk wahyu yang paling berat dirasakan. Setelah suara itu hilang, barulah beliau memahami makna firman Allah yang disampaikan. Bentuk ini menunjukkan keagungan kalam Allah dan kekuatan spiritual yang luar biasa. Rasulullah SAW bahkan sampai berkeringat deras meski sedang berada di musim dingin. Wahyu dalam bentuk suara menjadi simbol otoritas dan kekuatan dari firman Allah. Suara itu bukan sekedar bunyi, tetapi tanda kebesaran dan kehadiran ilahi yang menggetarkan jiwa. Bagian 2. Wahyu melalui mimpi. Bentuk kedua wahyu yang disampaikan melalui mimpi. Dalam hadis sahih dijelaskan bahwa mimpi yang benar adalah satu bagian dari 46 bagian kenabian. Nabi Ibrahim alaihissalam mendapat wahyu melalui mimpi ketika diperintahkan untuk menyembelih putranya Ismail. Begitu pula Nabi Yusuf yang sejak kecil sudah bermimpi melihat 11 bintang, matahari, dan bulan bersujud kepadanya. Mimpi yang kemudian menjadi tanda kenabiannya.
Mimpi para nabi bukanlah sekedar bunga tidur, melainkan pesan ilahi yang mengandung petunjuk dan rahasia besar. Bentuk wahyu ini memperlihatkan kelembutan dan kasih sayang Allah. Melalui mimpi, wahyu datang dengan cara yang halus, menenteramkan, dan penuh makna simbolis. Bagian 3. Wahyu langsung kepada Nabi. Selanjutnya, wahyu dapat pula disampaikan secara langsung tanpa perantara malaikat. Contohnya adalah Nabi Musa alaihissalam yang dikenal dengan gelar Kalimullah, yaitu Nabi yang berbicara langsung dengan Allah di Bukit Tursina. Allah berfirman dalam Al-Quran bahwa Ia berbicara langsung kepada Musa dengan sebenar-benarnya pembicaraan. Nabi Muhammad SAW pun pernah menerima wahyu langsung. Misalnya ketika peristiwa Isra Mi'raj saat beliau menerima perintah salat 5 waktu tanpa perantara malaikat. Bentuk penyampaian ini menggambarkan tingkatan spiritual tertinggi, di mana seorang nabi mencapai kedekatan luar biasa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak semua nabi mendapatkan pengalaman seperti ini karena memerlukan kekuatan rohani yang sangat tinggi. Bagian 4. Perbandingan dan analisis. Jika kita bandingkan ketiga bentuk tersebut, maka terlihat bahwa setiap cara memiliki makna tersendiri. Wahyu melalui suara menekankan keagungan dan otoritas Allah. Wahyu melalui mimpi menggambarkan kelembutan dan kasih sayangnya, sementara wahyu langsung kepada Nabi menunjukkan kedekatan dan kemuliaan spiritual yang luar biasa. Ketiganya berbeda dalam bentuk tetapi memiliki tujuan yang sama, yaitu menyampaikan pesan ilahi agar umat manusia mendapatkan petunjuk dan keselamatan. Kesimpulan dari seluruh pembahasan ini dapat kita simpulkan bahwa wahyu adalah bentuk komunikasi suci antara Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hamba pilihannya. Setiap cara penyampaian wahyu menunjukkan kebesaran dan kebijaksanaan Allah dalam menurunkan petunjuknya. Wahyu dalam bentuk suara menggambarkan kekuatan dan keagungan Allah. Wahyu dalam bentuk mimpi menunjukkan kelembutan dan kasih sayangnya, dan wahyu langsung kepada Nabi menandakan derajat kemuliaan tertinggi bagi seorang utusan Allah. Melalui kajian ini, semoga kita semakin memahami bahwa wahyu bukan sekadar perintah, tetapi juga bentuk cinta dan rahmat Allah kepada manusia agar mereka hidup dalam kebenaran dan cahaya iman. Demikianlah kajian ini saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan baik dalam penyampaian maupun isi pembahasan. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.